Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, NIM 2021A1 di 075, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law dan hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah satu konsep tentang common law yang dimana seluruh lapisan masyarakat dan negara beserta dengan kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas dasar keadilan dan egalitarisme. Selanjutnya, pengertian rule of law menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Philippus M. Hajono, beliau mengumumkan bahwa rule of law bahwa negara hukum merupakan berdasarkan menurut bahasa Belanda, yaitu Rechtsstaat ini lahir dari sebuah perjuangan untuk menentang absolutisme, yaitu kekuasaan raja-raja yang semena-mena untuk mewujudkan suatu negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undang. Yang kedua, menurut Friedman, rule of law ialah suatu doktrin yang semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Selanjutnya, menurut Sunarjati, harus menjamin apa yang diperoleh oleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip rule of law. Yang pertama, prinsip-prinsip rule of law menurut secara formal atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Selanjutnya, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum secara adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang terdapat dalam pasal 28D ayat 1. Yang selanjutnya, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja, yaitu terdapat dalam pasal 28D ayat 2. Fungsi rule of law ialah merupakan suatu jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri utama dari rule of law ialah lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarisme. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Membicarakan hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau melainkan hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Sujono Dirjosisworo, mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan secara individu
Yang kedua, menurut Jan Matterson menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam sifat manusia. Tanpanya kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Selanjutnya yang ketiga, menurut Kuentajoro Purbo Pranoto menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya, dan karenanya itu merupakan suatu. Selanjutnya, sifat-sifat hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal atau menyeluruh. Artinya seluruh hak asasi manusia diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, bersifat utuh. Artinya hak asasi manusia tidak bisa dibagi menjadi lebih kecil ataupun lebih besar, karena setiap manusia berhak mendapatkan haknya secara utuh. Yang ketiga, bersifat hakiki. Artinya hak asasi manusia yang terdapat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang merupakan hak dasar atau hak pokok yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, bersifat permanen atau kekal. Artinya hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan yang melekat pada diri manusia tidak bisa dipindahkan atau dicabut oleh kekuasaan yang lain. Unsur-unsur HAM ada 4. Yang pertama ada keistimewaan, ada klaim, kuasa, kekuasaan, dan yang terakhir ada kekebalan. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia memuat kesatuan pokok mengenai hak asasi manusia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada alinea pertama dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada alinea kedua menggambarkan hak asasi manusia pada bidang politik. Yang ketiga, pada alinea ketiga menggambarkan pengakuan atas kemerdekaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir pada alinea keempat menjelaskan bahwa Pancasila merupakan fundamental moral negara. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia ditegaskan dalam pasal 28A sampai 28J, dan di mana pada pasal 28A berbunyi tentang jaminan tentang hak hidup dan mempertahankan hidup. Selanjutnya pada pasal 28D menjelaskan tentang jaminan perlindungan, perlakuan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak. Selanjutnya pada pasal 28E menjelaskan tentang kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih tinggal. Pada pasal 28F menjelaskan tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui semua saluran yang ada. Pada pasal 28G membahas tentang hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman. Pada pasal 28H membahas tentang hak hidup sejahtera sejak lahir, sejahtera lahir batin, hak bertempat tinggal, hak akan lingkungan yang baik dan sehat, hak pelayanan dan kesehatan, dan hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi. Pada pasal 28I membahas tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pada pasal 28J menjelaskan
perlunya setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia yang lain. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada dua faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internalnya yang pertama adalah adanya sifat egoisme, di mana sifat egoisme ini didasarkan atas dorongan mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran yang kurang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga tidak menghargai bahkan mengabaikan keberadaan hak asasi. Tiga, adanya sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini akan mengakibatkan munculnya untuk memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan masalah dan untuk memaksa kehendak orang lain. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan menimbulkan sekat antara masyarakat yang tidak mampu dengan yang mampu. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan yaitu memaksa kehendak orang lain, melarang orang untuk berpendapat, dan melarang orang untuk beribadah. Akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antara sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Yang keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Dan yang kelima adalah menimbulkan penderitaan secara lahir serta tersiksa lahir batin pada diri korban. Selanjutnya, hubungan antara rule of law dan hak asasi manusia apa saja? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Hak ini harus dihormati dan tidak dapat diambil darinya. Namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga untuk melindungi hak asasi manusia ini diperlukannya rule of law, yaitu aturan hukum yang kuat dan dapat melindungi setiap orang secara adil di dalam hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kesetaraan di mata hukum ini dijamin pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada. Dasar 1945, kesetaraan di mata hukum ini dijamin pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, sebagai contoh, setiap orang apapun agamanya akan mendapat perlindungan yang sama di depan hukum untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kebebasan ini dijamin oleh hukum dan sesuai dengan prinsip rule of law. Kebebasan ini dijamin secara merata di mata hukum tanpa memandang agama yang dianut. Apabila ada seorang warga negara yang hak beribadahnya diganggu oleh orang lain, maka hukum harus melindunginya dan menghukum orang yang melanggar hak asasi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.